Mohon izin untuk share screen Kakak. Oke, selamat pagi kakak-kakak. Kita berjumpa kembali. Ini 3 hari kita tidak henti-hentinya ya untuk GMAT menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita ketemu kembali di tatap maya ini ke 17 ya Kak ya. Sebelum mengawali ya, ataupun sebelum kita melanjutkan materinya untuk terlebih dahulu kita berdoa nih Kak nggih. Monggo kakak-kakak kita renungkan sejenak, kita berdoa agar nanti kita diberikan terutama keselamatan, kesehatan tentunya. Tidak ada halangan suatu apapun ataupun tidak ada halangan jaringan yang bermasalah ya Kak ya. Berdoa dipersilahkan Kakak. Terima kasih kakak-kakak. Kita ketemu di 1 JP tentang materinya yaitu Rencana Tindak Lanjut atau RTL, Kak. Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nanti durasinya yaitu 1 JP. Saya on-kan dulu, Kak, nggak lupa ini. Oke, kita ketemu 1 JP ya, Kak ya. Moda daring atau sinkronus. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, Kakak. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, ini kakak-kakak diminta untuk merenung beban yang ada di pikiran, jangan sampai nanti melepaskan bebannya sambil bengok-bengok ya Kak ya. Tapi kalau di pantai itu atau di Progo tidak jadi masalah ya Kak Rinto ya, bisa bengok-bengok ataupun gulung-gulung juga tidak masalah. Monggo Kak, eh, 15 detik saja ya Kak ya. Sambil mancing. Kita merenungkan sejenak. Terima kasih Kakak. Kita agak-agak rileks saja nanti biar kita berjalan lancar dan terutama apa ya bisa membuat RTL ini ya Kak ya persiapan untuk yang terakhir karena kita sudah pertemuan ke-17 tinggal 2 kali 18 dan 19. Kita melanjutkan Kak. Nah, doa bersama tentunya sudah doa bersama untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini Kakak. Kesepakatan bersama ini ada lagi Kak. Pokoknya kita sepakat bersama ya, jangan sampai kita sepakat sepihak ya Kak ya. Yang pertama yaitu menyalakan kamera,
Yang kedua, matikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Nah, ini tentunya kakak diharapkan untuk hadir seutuhnya ya kak ya. Jangan sampai nanti ada yang bolong-bolong. Tetapi kakak-kakak ada dua jatah untuk tidak hadir ya kak ya. Walaupun nanti hadir semua juga tidak dipermasalahkan, malah lebih bagus. Tapi dua kali tidak hadir juga tidak apa-apa. Tapi kalau lebih bagaimana? Nah, itu nanti ada ke admin, biarkan admin yang menjawab ataupun bisa menjapri ke admin ya. Yang selanjutnya yaitu menghargai waktu bersama. Kita ketemu 1 JP ya Kak ya. Ini. Karena kita kemarin dan kemarin itu belandreng 3 JP, 3 JP. Nah tentunya ini 1 JP saja. Maksimalkan fitur chat. Nah, fitur chat ini kita sudah maksimalkan beberapa kali. Ada berbagai macam fitur chat yang sudah kita lakukan. Tentunya jangan sampai kelupaan. Kita berikan juga kepada peserta didik ya, Kak ya. Fitur-fitur chat yang pernah kita lalui. Biarkan nanti peserta didik juga mengalami apa. Oh ini toh fitur-fitur chat yang baru yang belum dikenal. Tentunya alangkah baiknya itu menggunakan ini Kak, menggunakan email belajar ID. Ya. Yang selanjutnya yaitu klik raise hand sebelum bertanya. Tentunya ini enggak. Nanti bila mana kakak-kakak ingin bertanya langsung saja ya Kak ya. Klik raise hand terlebih dahulu. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini tentunya bila mana jaringan putus ataupun handphone wifi juga hotspot juga putus nanti tidak jadi masalah ya karena itu adalah gangguan teknis ya Kak ya. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ini yang kemarin kita sudah apa ya Kak ya sudah melalui yang modul 3 Kak. Walaupun kita ketemu 3 JP, 3 JP 2 kali ya Kak ya. Tentunya banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bermanfaat. Dan yang nomor 2 ini adalah rencana tindak lanjut. Nah, ini kita bahas untuk kita persiapkan mau ngapain toh untuk besok ketugasan RTL itu bagaimana gitu ya Kak ya. Agenda kita sesi ini yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Pendahuluan yaitu kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit. Yang nomor 2 refleksi awal 10 menit. Yang ketiga penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit. Dialog, diskusi dan tanya jawab 7 menit. Penutup 3 menit, Kak. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah ini Kak, seperti yang sudah kemarin ya, ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini karena kenapa kok diwarnai itu tidak apa ya Kak ya, tidak apa ya Kak ya. Itu warna itu tidak jadi masalah Kak, karena itu hanya membuktikan 1, 2, 3 itu jeda, 4, 5, 6, 7 juga jeda, 8, 9, 10. Persiapan pelajaran. Nah, coba kakak diminta untuk ini Kak, milih level berapa atau kakak-kakak menjadi guru dan sudah berpengalaman lebih serta sudah mendapatkan materi dari pertama kali kita jimat.
tatap muka juga sampai sekarang, Kak. Monggo, Kak, bisa dituliskan di kolom komentar, Kak. Kak Pasa mindfulness, Kak. Oke, siap, Kak Pasa. Monggo, Kak Pasa. KSD 7 atau 8? Yang pasti KSD. Karena ini menilai diri kita masing-masing ya KSD ya. Kak Mariati 8, siap. Kak Pasa juga 8. Alhamdulillah. Jadi sudah apa ya Kak ya? Sudah tercapai PKG PJUK-nya Kak ini. Tinggal 2 kali pertemuan nanti bisa 10 ya Kak ya nilainya. Moga Kak Rinto, Kak Irma, kira-kira di level berapa atau Kak Rinto, Kak Irma, dan kakak-kakak yang lain? Kak Aji juga ada, Kak Dila, Kak Elin, Kak Irma, Kak Febri, Kak Isti, Kak Mariati, Kak Pasa, Kak Rinto, Kak Suhatina. Monggo Kak yang belum menilai diri pribadi Kak. Coba Kak Pasa, kenapa kok menilai 8 Kak? Kak Pasa. Bisa disambi, kalau tidak bisa disambi Kak Isti dulu ini. 7 atau 8 ini bagaimana ini ya Kak? Siap, Kak. Kedengaran tidak, Kak? Halo? Halo, nggih, monggo Kak Pasa. Kedengaran Kak Pasa. Ya, soalnya ini wifi rumah. Saya menilai di angka 8 karena saya mengambilnya di tengah-tengah ya Kak, antara sudah full sama masih masih Aduh, belum begitu full gimana gitu Kak Kak. Isti ini? Cek, nggak kedengeran Kak. Kak Isti, kedengeran? Oh ya udah Kak. Putus-putus Kak Pas. Kedengaran Kak Pasa. Oh, punya aku putus-putus ini. Aduh. Oke, oke, oke. Kita lanjutkan dulu Kak Isti. Monggo Kak Isti ini kok 78 ini menarik sekali nih bagaimana? Gimana ya Kak? Kalau saya tadi mau di angka mau angka di tingginya itu kok kayaknya masih belum pede gitu ya Kak. Mungkin capaiannya cocoknya di saya itu angka 7 atau 8 gitu ya. Karena saya juga tugas-tugas sudah saya kerjakan dengan baik ya, meskipun yang terakhir-terakhir ini agak kurang oke gitu ya Kak ya. Karena barengan dengan penyegaran PP nyun pangapunten kalau tugas yang malam ini agak terlambat Kak Nugroho. Jadi dari kita mulainya kita dari ini ya PJOK ini dari awal hingga akhir, dari keruntutan tugas yang saya kerjakan, unit yang saya lakukan, yang saya ikuti, saya merasa kalau saya ada di angka 7 atau 8. Begitu Kak Nugroho. Dan saya pantas gak sih Pak ada di situ gitu Kak, kalau menurut Kak Nugroho? Kalau sebagai guru di instansi Kak Isti, bagaimana menurut Kak Isti? Apakah di 8-nya atau di 7-nya Kak Isti? Kalau di sekolah saya malah 10 Kak saya Kak. Soalnya Wah, alhamdulillah. juga ngurusi administrasi, ngurusi sebagai apa namanya? Sebagai BOP juga, sehingga ya dapat 10 Kak, karena merangkap-rangkap Kak. Siap. Tidak Terima hanya kasih Kak merancang Isti. pembelajaran saja, tapi juga yang lainnya Kak saya Kak. Jadi kalau saya di sekolah saya 10. Tapi kalau saya mempelajari modul ini kayaknya baru level 8 dulu atau 7 dulu. Begitu Kak Nugroho. Berarti borong ya Kak Isti ya. Semua apa ya, semua online dan semua administrasi sekolah itu dipegang oleh Kak Isti ya ini.
bahaya ini ya. Terima kasih Kak Esti untuk yang pencapaian level sebagai guru di instansi Kak Esti nggih. Coba untuk Kak satu lagi nggih. Nah ini. Kak Suhartinah, monggo Kak Suhartinah. Kok tidak 10 seperti Kak Esti? Iya Kak, saya nggak berani 10 Kak. Harus berani Kak. Iya. Karena saya masih itu banyak kekurangannya yang jelas, terutama dalam TI itu masih belajar dan belajar. Kalau untuk ketugasan di sini ya insya Allah berusaha semaksimal saya, seoptimal saya mampu gitu. Kalau untuk Jadi sebagai guru di instansi Kak Suhartinah, kira-kira berapa pencapaian Kak Suhartinah untuk menilai diri sendiri? Ya kira-kira bisa 9 lah, 9 bisa. Karena kebetulan kalau di tempat saya kan gurunya muda-muda, terus pengalamannya juga masih di bawah saya. Dan saya dulu ketika kan saya pindahan dari SD Guntur Geni juga satu serandaan. Dulu di sana kan saya juga megang bendahara juga, jadi masalah sekolah itu banyak yang tahu. Begitu Kakak. Kalau Terima bisa kasih. ya, kalau di Gode kan cuma membantu bendaharanya seperti itu. Berarti ini guru PJK, TOP ya semua diborong kegiatan-kegiatan apapun dan juga administrasi apapun ya. Multi talenta ini guru PJOK ya. Iya, TK Pak, pun juga katanya, guru PJOK ini Kak Esti Kak Pasang ya. katanya PJOK Satu itu lagi banyak Kak. waktu. Oh ya, terima kasih Kak Sartina. Monggo Kak Rinto, coba bagaimana kalau Kak Rinto ini sebagai ya gitulah. Monggo Kak Rinto sebagai guru PJOK di instansi Kak Rinto. Ini juga borong ini Kak Rinto ini. Kak Rinto, belum ada Kak Rinto. Oke. Kalau belum ada kita melanjutkan materinya Kak ini Kak. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Yang kedua, refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Satu aja ya Kak ya, ini contohnya itu kemarin dari Kak Suhartina sudah ya, sudah kolaborasi sama P5-nya. Nah ini kalau Kak Isti bagaimana Kak? Apakah juga kolaborasi sama guru yang lain atau di backup sendiri Kak proyeknya Kak? Yang kemarin tuh loh, contohnya pisang kemarin tuh Proyek loh Kak. ini, oh iya, itu pastinya dengan teman dari TK dari kelompok lain gitu. Dari kelas lain gitu ya, dari kelompok lain kita kelompok ya kalau dinamanya kalau di TK ini kelompok A kelompok B gitu ya. Oh. Nah kita nanti ngajak kerjasama dari ini kelompok A. Nah nanti kalau kita kan kebetulan proyeknya seringnya sama begitu ya, topiknya kan sering sama sehingga kami kansen begitu ya. Untuk jam ini kelas mana dulu, untuk jam ini kelas mana dulu itu pun kita setting dengan sedemikian rupa supaya tidak saling rebutan begitu ya. Terus kemudian juga kita juga kerjasama dengan ini dengan tukang bersih-bersihnya supaya ikut memberes ketika mau mempersiapkan itu ya Kak ya, ada wajahnya, ada piring pas waktu kita mau kelas kan
Dengar Kak Nuk. Oh iya. Coba dari Kak Maryadi, ini apakah juga sama Kak Maryadi? Kalau di SMK itu kolaborasi bersama guru kelas ataupun guru mapel yang lain? Monggo Kak Maryadi. Nggih, matur suwun. Untuk Maaf tadi kepental ya saya. Nggih Kak silakan Isti, siap. Kak Isti dulu. Monggo Kak Maryadi. Oh, nggih, kalau. Oke, terima kasih. Dalam melakukan proyek berbasis proyek ini tentu saja saya tetap melibatkan dengan teman-teman guru sejawat, akan tetapi lintas mapel yang kebetulan di sekolah kami itu guru PJK-nya hanya satu. Tentu saja kita butuh bantuan dari teman-teman guru mapel yang lain. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Kak untuk pembelajaran berbasis proyek. Intinya kita tidak bisa untuk melakukan kegiatan tersebut sendiri. Contoh dari proyek SMK tentunya untuk Kak Maryadi itu contohnya bagaimana Kak? Ada beberapa yang kemarin baru saja kita lakukan adalah kita materi permainan tradisional dikombinasikan menjadi sebuah proyek P5, sehingga kita bekerja sama dengan tim-tim yang sudah ter-SK-kan dengan kepala sekolah, kemudian teman-teman dari beberapa teman sejawat itu dibagi menjadi sebuah tim yang nanti akan menjadi pembimbing atau fasilitator untuk per kelas. Baru saja kemarin dilaksanakan, yaitu dengan tema kearifan lokal dan topik permainan sederhana. Jadi kita bisa istilahnya saling bertukar informasi dan saling berbagi tentang bagaimana menangani anak, kemudian bagaimana kita mencari solusi ketika terjadi sebuah permasalahan. Itu Kak fasilitator yang kita. Siap. Terima kasih Kak Maryadi ini. Ini juga sudah juga sudah kolaborasi bersama rekan sejawat ya. Tentunya memang Kak Maryadi tadi PJOK tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita tetap harus berkolaborasi. Tentunya juga di TK tadi sudah dikatakan Kak Isti tadi juga pasti ada rekan sejawat. Kalau kita berdiri sendiri pasti kita akan bingung, akan ya kekurangan banyak lah untuk mempersiapkan A, B sampai Z gitu ya Kak ya. Terima kasih kakak-kakak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Coba Kak Irma, bagaimana ini Kak Irma? Apakah sudah melaksanakan komunitas belajar di sekolah dan sudah memunculkan program PJOK-nya Kak Irma? Kak David, ada Kak David? Tidak ada. Kak Elin, bagaimana Kak Elin? Kak Febri, coba Kak Febri. Ada hilang ini. Coba Kak Isti mawon Kak Isti. Bagaimana kalau di TK Kak Isti? Pelibatan komunitas ya Kak ya? Iya, iya. Maka sudah dimunculkan.
Biasanya kita ada ini Kak, berbagi praktek baik di PKG atau KKG itu bisa kami ceritakan dalam dalam sesi itu kan ada sesi ini ya Kak, ada sesi di mana kita boleh berbagi gitu ya Kak. Jadi di KKG atau PKG itu bisa saja dari program yang sudah kami laksanakan itu kami bagikan gitu ya. Kalau ada PowerPoint, kita tayangkan dengan PowerPoint. Tapi kalau tidak ada, kalau semacam rapat biasa ya cuma kita ceritakan saja begitu Kak. Jadi tetap ada pelibatan dari komunitas ini terkait dengan kita berbagi di dalam komunitasnya saja, sehingga mereka bisa juga meniru gitu ya, meniru dan modifikasi gitu loh Kak. Atau mereka justru memberikan masukan juga Kak. Jadi mereka juga memberi masukan kepada kita terkait dengan program yang sudah kami lakukan ini, apakah perlu kita modifikasi atau dilanjutkan saja atau malah menginspirasi mereka. Begitu Kak. Paten Kak atau di KKG Serandaan Kak itu? Oh, KKG itu ada beberapa Kak, ada tingkatnya gugus beberapa lembaga saja. Jadi biasanya kalau tempat saya itu ada gugus saya itu di gugus 5 itu ada 3 TK dan ada 4 lembaga kelompok bermain yang dalam waktu 1 bulan itu kita mengadakan pertemuan Kak. Nah kalau yang PKG ini tingkatnya di kecamatan Kak. Kalau PKG ini tingkatnya di kecamatan sehingga kita bisa bertemu 1 bulan sekali dengan pengurus-pengurus di tingkat kecamatan. Kemudian ada juga Kak yang di tingkat kabupaten, tapi ini jarang sekali. Mungkin paling seringnya sih 3 bulan sekali kami mengadakan pertemuan, atau ketika dari dinas ada amanah untuk mengadakan kegiatan, kami baru mengadakan meet up. Begitu Kak. Karena mengirit dana Kak, biar nggak jajan-jajan gitu loh Kak. Soalnya kan Terima konsumsi kasih. sendiri ya Kak ya. Konsumsi sendiri, kita mengadakan sendiri, swadaya sendiri gitu ya. Nah seperti itu Kak. Terima kasih Kak Isti. Nah ini bikin geli ini ya. Kita lanjutkan Kak. Bagaimana melibatkan voice choice owner PDBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana Kak Maryadi ini untuk menjawab dari pertanyaan ini Kak Maryadi? Terima kasih. Tentunya dalam proyek PJBL ini tentu saja kita tetap harus berpijak pada salah satu istilahnya restu dari si pemilik sekolah atau pengambil kebijakan, tentu saja kepala sekolah, kepala sekolah dan beberapa aset tentu saja kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Di samping itu kita juga harus memberikan motivasi kepada peserta didik tentang apa yang dimaksud dengan PJBL itu. Tapi yang terpenting adalah aset yang diperlukan itu bisa dipenuhi oleh kepala sekolah selaku pemutus dari kebijakan itu. Kalau itu tidak kepala sekolah tidak memberikan restu dan tidak memberikan dorongan baik sarana maupun prasarana, tentu saja proses PJBL ini akan sulit untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu saja Kak fasilitator yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Kak Maryadi, memang benar ya kita harus ada restu terlebih dahulu walaupun kita sudah merencanakan A, B, C, D gitu. Tapi kalau tidak ada restu ya kita bagaimana lagi, kalau kita terjang ya kita salah. Kalau kalau kita tidak disampaikan juga salah. Seperti itu ya Kak ya. Memang kebijakannya itu ada di kepala sekolah. Terima kasih Kak Maryadi sudah menjawab tentang PJBL ini. Aset-asetnya juga sudah muncul.
Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik, guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, keterampilan mengajar, rekan sejawat. Nah, ini ada anak panah ke atas dan ke bawah ya Kak ya. Nah, ini yang paling utamakan ternyata yang ini ya. Ini terlebih dahulu, nanti terus bisa diarahkan ke paradigmanya, dan paradigmanya itu tujuan untuk apa, untuk bagaimana kan gitu. Yang kedua yaitu keterampilan itu juga mengarah ke bawah, ke keterampilannya menggerakkan ini ya Kak ya, keterampilan menggerakkannya. Ini sepertinya kemarin itu sudah kita bahas Kak ini sebenarnya. Itu Kakak-kakak. Yang nomor 3 yaitu penyampaian RTL. Apakah ada yang bertanya Kakak-kakak sampai di ini Kak? Monggo Kak, bila mana ada yang bertanya. Kalau belum kita melanjutkan materinya, kita memanage waktu ya Kak ya. Yang A yaitu pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar ini adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, ini maksudnya gini, Kak. Jadi kakak-kakak kemarin kan sudah merancang contohnya SEM aja Kak yang lebih simpel ya. Ataupun semuanya sih sama, tapi kita contohkan SEM aja. Kita kemarin sudah merancang, sudah rapat bersama peserta didik. Nah, biarkan nanti peserta didik itu kita ajak ke ini Kak, ke KBS-nya Kak, ke komunitas belajar sekolahnya Kak. Nanti biarkan peserta didik memunculkan suatu gambaran ini mau bagaimana, dalam artian peserta didik minta ini Kak, contoh perlombaan, misal lomba tradisional, lari kelereng, katakanlah seperti itu ya Kak ya. Nah itu nanti dari rekan sejawat kita pasti bertanya, dan keputusan itu juga ada di kepala sekolah, apakah boleh atau tidak, membahayakan atau tidak. Nanti kita tinggal mendampingi. Nah itu nanti juga dilampiri dengan daftar hadir, notulen, sama ini Kak, daftar hadir, notulen, sama sudah merancang program atau kegiatan kokurikuler. Nah ini untuk rencana tindak lanjutnya seperti itu Kak. Ada yang ditanyakan Kakak? Kalau belum, ini malah saya bertanya kepada TK. Ini kalau TK bagaimana Kak Isti untuk RTL-nya ini kepada peserta didik Kak Isti? Ini untuk sebentar Kak, saya tadi sebetulnya pengen tanya untuk lini masanya nanti itu berapa hari Kak untuk rapat bersama kepala sekolah, kemudian rekan guru itu lini masanya berapa hari? Terus kita pelaksanaan RTL itu diberi waktu berapa hari setelah dari hasil rapatnya tadi begitu. Dan apakah ini nanti harus melibatkan pengurus komite itu juga atau tidak? Oke, terima kasih Kak Isti. Untuk lini masanya itu sesuai di LMS ya Kak Isti ya. Itu ada lini masanya.
sampai nih Kak Isti, saya bukakan sebentar nih. Untuk pengiriman kok tidak ada Kak Isti ini ya? Tidak ada ini. Saya sudah membuka ini. Nah, itu nanti sesuai dengan di LMS ya Kak ya untuk lini masanya. Jadi kita belum sampai ke pihak-pihak terkait Kak. Kita cuma intern terlebih dahulu, Bapak Ibu guru dulu, lalu mengajak peserta didiknya, biarkan peserta didik itu mengutarakan apa yang diinginkan. Oh, Seperti itu Kak Isti. berarti sampai di tahap ini ya, choice-nya ke peserta didik ya Pak, belum ada pelaksanaannya gitu juga belum Kak itu Kak? Oh, berarti baru Belum Kak Isti rancangan ya. dan Ya. baru kita menyampaikan kepada peserta didik begitu. Iya, iya. Nah, ini dari Ini tadi Kak Pak Pasa proses ini. datanya direkam atau tidak? Ya, betul Kak. Ini foto saja Kak, sudah cukup. Yang penting ada daftar hadir, notulen, itu Kak, sama fotonya saja. Terus nanti kalau daftar hadir yang anak-anak bagaimana itu Kak? Kalau untuk yang SMP, SMA kan bisa gitu ya. Nah, anak TK kan Kalau pribadi. yang TK kan itu ini Kak, salah satu aja, salah satu siswa atau dua, nanti diajak rapat saja bersama Bapak Ibu guru. Hah? Ya, iya, biarkan nanti anak itu memunculkan, ayo nak, kamu ini pengen ibaratnya pengen jajan opo kan gitu. Oh iya. Jajan es krim Pak Guru. Nah, ya udah itu, jawabannya itu. Oh, iya. Contoh misalkan Kak. Berarti ngajak Seperti beberapa Kak Isdi anak kemarin yang gini Kak. Nah, ini saya keingat Kak. Menawarkan kepada peserta didik mau goreng apa kan gitu toh kemarin Kak Oh, Isdi ya. itu kalau kami Kak, itu Kak. Tidak kami ajak rapat Kak. Jadi kami Ya, fokusnya di rapat itu. Kalau mungkin malah perwakilan dari wali murid itu malah bisa Kak itu. Nanti dari ketua paguyuban atau siapa begitu malah bisa. Guru, tapi jadi anak nanti rapat. diajak ya Kak ya. Anaknya Iya, tetap tapi diajak anak itu diajak. nanti. Oke, siap. Oh Nah, iya Kak iya. Isdi, oke, itu bisa Kak Isdi. Oh Siap. iya. Kalau SMK ya sudah mahir lah ini. Hmm. SMP, SD juga sudah mahir ini Mahir. yang agak Kak Toing-Toing ini yang TK ya ini Kak Isdi ya. Kak Pasa juga Berarti ya. nanti kami rapat dengan kepala sekolah, guru, anak juga diajak di situ ya. Oh Iya, iya. betul. Ya, hanya di foto, video juga boleh Kak, tapi kalau Oh, video kan nanti lama durasinya iya. untuk Iya, mengupload iya. ya. Yang A, pengantar tugas sebelum merancang program kegiatan, Kakak perlu melibatkan kembali visi guru PJUK. Nah, ini rancangannya bagaimana nanti dibuat ya Kak ya. Pada peserta mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah maupun salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJUK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dan struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan D. Rencana evaluasi. Ya, ini sudah mencakup di modul ajar Kak ini kalau ini seperti ini ya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi satu, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah dibuat. Notulen, yang kedua notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJUK yaitu atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah ini Kak notulen atau catatan juga dilampirkan ya Kak ya. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Nah, ini ada videonya Kak ini Kak. Ya mungkin videonya sedikit aja Kak, mungkin bisa 15 detik atau 20 detik. Nanti kalau foto juga tidak apa-apa Kak. Mengingat kita uploadnya itu
lama sekali ya. Yang terakhir dokumen lain yang relevan. Nah, ini rancangan-rancangan kakak terkait tadi yang misalkan permintaan peserta didik itu pisang, nah itu kita ya membuat dokumen yang relevan terkait pisang juga, Kak. Seperti itu kakak-kakak. Selanjutnya yaitu ini. B. Rencana tindak lanjut atau RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Dari Sukan Ratnakar. Moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut. Rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ada yang ditanyakan Kak sampai ini Kak? Sebelum kita lanjutkan lagi, jangan ditahan Kak, diloskan aja katanya Kak Mariati dulu ya. Kalau belum ada kita melanjutkan, gitu ya Kak ya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini ada 3 kolom kakak-kakak. Yang satu bentuk rencana tindak lanjut RTL. Bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Wah ini Kak. Nanti dibuat PPT ya Kak ya. Bagaimana tuh rencana tindak lanjutnya itu. Nah, yang komponen program satu, komponennya yaitu judul program atau kegiatan. Yang dua, latar belakangnya bagaimana tentang pisang tadi kan, ataupun ekobrik-nya. Yang tiga, tujuan programnya, tujuannya permainan tradisional tadi juga bagaimana. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah, ini dalam artian rekan sejawat ini apakah ada himbauan atau masukan untuk pembuatan pisang tadi, untuk permainan tradisional ataupun untuk ekobrik-nya ya Kak ya. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Nah, ini kapasitasnya itu dalam artian yang dikatakan Kak Mariati tadi, aset-asetnya tadi ya Kak ya. Yang ketujuh, rencana evaluasi, bagaimana tahu evaluasinya. Yang kedua, yang terakhir yaitu kedelapan, kemungkinan tantangan berikutnya Kak ini. Keterangannya ya, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dari dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KPS, foto atau video, ini Kak, bisa foto atau video, ini ada garis miringnya ya. Atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat yaitu selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, ini keempat ini bila mana ada ya kita rencanakan Kak, untuk kebutuhan latihan-latihan yang lainnya tetap dibuat ya Kak ya. Misal ada pelatihan lain juga dibuat seperti ini Kak. Ada yang ditanyakan Kak sampai ini slide 21 ini Kak. Programnya itu bolehkah program yang tadi saya baca kok yang jangan yang sudah berjalan begitu ya Kak? Berarti programnya ini program yang baru atau bagaimana itu ya Kak ya? Kalau program yang lama tapi kita inovasi kan sebetulnya nggak apa-apa gitu ya. Atau kita membuat program yang benar-benar baru lagi begitu. Jadi saya baca di slide berapa tadi kok?
bukan Oke, program yang siap. sedang berjalan begitu ya. Atau Oke, siap Kak komunitas Isti. sudah berjalan atau apa sih tadi? Yang mana Kak? Sebelumnya Kak, sebelumnya Kak. Sebelumnya ya? Oke, oke, oke. Sebelumnya lagi. Sebelumnya Oke. lagi. Nah, ini bahan Ini, tayang tadi Kak. Setelah ini, ini. Nah, ini bahan tayang oke. perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Nah, maksudnya ini apa ini Kak? Perencanaan berbasis proyeknya ini atau komunitas belajarnya ini Kak? Proyeknya Kak. Jadi kita membuat baru lagi aja. Baru ya. Iya, Berarti pisang nanti. udah nggak boleh. Lagi pula itu bukan olahraga ya Kak ya. P5 itu bisa bermacam-macam Kak. Bisa kebersihan, bisa tradisional tadi, pokoknya bermacam-macam. Bisa sampah tadi juga bisa. Kalau pisang, bagaimana Kak Mariadi ini kalau pisang? Oh, itu tergantung nanti ketika mengolah atau menggoreng pisang kan udah olahraga pergerakan tangan. Sama nganu itu kan makanan yang bergizi buat anak. Soalnya kalau di TK itu makanan bergizi. Budaya ke hidup kebun sehat. gitu loh Kak. Kalau di TK itu kan ke kebun nyari pisang yang ke gedung pisang itu Ini sudah aja Kak Isti. kegiatan motorik itu. Ini. Pisang itu di ini Kak, 4 sehat 5 sempurna. Betul Budaya Kak, hidup Kak sehat. Mariadi tadi. Gitu ya Kak Mariadi ya. Yes. Judulnya. Masuk itu Kak. Yeah. Kan di Iya samping toh. itu punten nggak Kak? Saya sedikit menambah ya. Ketika anak-anak melakukan outbound di kebun untuk memetik buah dan sebagainya, itu kan bagian dari kegiatan di luar sekolah nanti bisa dimasukkan. Ada salah satu materi itu, kegiatan di luar sekolah, kemampuan motoriknya adalah berjalan, anak mulai berjalan itu seperti apa kan mungkin ada yang berjalannya kurang anu atau seperti apa. Kemudian ada yang nanti mungkin anak-anak ketika TK, Pak itu ada buah, ada yang melompat-lompat, itu kan bisa nanti di bagian dari pembelajaran motoriknya juga. Monggo Kak Isdi, lanjut Kak Fasilitator. Siap. Bagaimana Kak Isdi, Kak Pasa? Masukan dari Kak Mariadi tadi ya. Kalau saya sih setuju Kak itu karena memang benar ya. Itu ada ALS di luar sekolah ya. Sama ini Kak tadi dibuat 4 sehat 5 sempurna aja. Kak Pasa siap Kak bisa diatur. Wah siap. Monggo Kak bisa dijalan. Begitu nggih Kak Isti Kak Pasa nggih. Kita melanjutkan yang ini tadi. Ini C dereng nggih C nggih. Yang C penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini ya. Ini Kak, isi elemennya Kak. 1. Komponen judul program kegiatan. Penjelasannya tentang komponennya yaitu judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraian secara singkat konsep-konsep materi mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak dapat melihat kembali di modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakangnya yaitu pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan didorong untuk program tersebut. Nah ini Kak suara kemarin ya. Siapa yang memilih membuat pisang, siapa yang ya dan sebagainya gitu loh Kak. Nah ini ada Kak ini. Selanjutnya jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset kaitan dengan yang telah kakak lakukan di modul 2.1.1.
2 sebelumnya. Nah, ini diharapkan jangan sampai ini ya Kak ya, yang sudah kemarin itu contohnya itu ya kita itu ini Kak, aset belum dipetakan tapi anak-anak minta yang agak menggelegar, ternyata di asetnya itu tidak ada. Jadi kita cancel Kak, kita cancel terkait permintaan anak tentang perlombaan tadi Kak. Nah, ini diharapkan Kakak-kakak jangan sampai lupa kepada asetnya terlebih dahulu ya Kak ya. Dan selanjutnya yaitu ini, jelaskan konteks program sudah ini. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan. Tadi yang dikatakan Kak Isti itu kalau sama wali murid karena kita dampingan bersama wali murid boleh silahkan Kak. Tapi anak-anak harus ikut ya Kak ya. Seperti itu kakak-kakak contohnya. Yang nomor 3, tujuan program. Bagaimana ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada tujuan program adalah pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang nomor 4, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program untuk setiap capaian. Berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah harus bersifat dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, ini Kak, ini yang sudah dikatakan Kak Mariati tadi ya, harus minta izin kepada kepala sekolah itu pasti ya Kak ya. Yang selanjutnya, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Nah, ini Kak yang paling diharapkan ini ya Kak ya. Peserta didik sebagai pemeran atau kontributor. Dalam program kegiatan ini, kaitkan dengan suara pilihan kepemilian murid kembali. Seperti apa saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Edukasi Model, peserta didik, yang sudah berkali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama. Nah, ini Kak, harus peserta didik menjadi peran utama ya Kak ya. Dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan dalam proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Nah, ini Kak, jangan sampai lupa ya Kak ya, dikasih tanggal mulai dan tanggal berakhir juga. Yang nomor 5, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan ini itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Atau gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KPS. Contoh nama proyek, yuk gerak, ya Joni atau guru mapel PJOK. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha.
atau bagaimana gerak dilakukan bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian. Indrasari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan. Presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuslah pada bagian kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasi asset-based thinking. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagian kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset-based thinking. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program staf, komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misal wawancara, survei, refleksi siswa. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi solusi yang kakak-kakak rekomendasi untuk mengatasi tantangan itu. Apakah ada tantangan di dalam peserta didik mengusulkan tadi ya Kak ya. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Ada yang ditanyakan, Kak? Ini masih banyak ini, Mbak 30. Kalau belum, kita melanjutkan yang B, aspek penilaian rencana tindak lanjut. Aspeknya ada A, tujuan program, yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program, yang C, keterampilan komunitas dalam sekolah, yang D, rencana evaluasi program. Nah, ini aspek-aspeknya yang perlu ditampilkan ya Kak ya. Ada TK, KR, ada TK, KR. Kita lanjutkan. Yang E, lini masa rencana tindak lanjut. Nah ini Kak, kita harus punya target ya Kak. Seperti yang ditanyakan Kak Isdi tadi, sampai kapan. Nah ini sampai pengumpulannya batas waktu di LMS ya Kak ya. Jangan sampai late atau melebihi tugas yang sudah ditentukan ya Kak ya. Ini dari satu, penyusunan rencana tindak lanjut. Yang kedua, penyusunannya. Yang ketiga, penilaiannya. Yang keempat, umpan baliknya ya kan. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Pada akhir sesi kita hari ini, wah ini sesi akhir kita ini Kak Mariati ini ya. Satu, merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ini seperti yang di atas tadi Kak ini. Sama. Ini diharapkan kakak-kakak memunculkan di KBS ya Kak ya. Ini loh, di PJOK juga merancang SEM ataupun apa gitu ya Kak ya.
dan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kelima, monggo Kak Arinto. Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Saya cuma mau tanya ini Kak, mengenai yang tugas RTL itu loh Kak. Iya, Itu kalau misalkan dalam komunitas Ombel kan itu otomatis kita dalam satu sekolah nggih untuk pelibatan apa gurunya. Nah, kalau untuk muridnya itu apakah semua atau cuma satu kelas? Karena tadi di situ kan ada apa ya, slide-nya itu kan dijelaskan cuma pelibatan dari guru PJOK, kemudian guru mapel IPA atau guru bahasa Indonesia tadi. Nah, seperti itu. Apakah di situ semua pelibatan guru dilibatkan ataukah cuma pembuatan apa tadi PJBL cuma dalam satu kelas itu Kak, melibatkan beberapa guru seperti itu Kak. terima kasih Kak Arinto atas pertanyaan tadi ya. Soalnya Contohnya agak yang soalnya agak samar-samar tadi. oke, ya Kak, memenit waktu ya Kak. Siap, ini Kak, contohnya SEM-nya ini tadi ya Kak ya. Sebelum kita munculkan ke KBS, peserta didik dimunculkan ke KBS, peserta didik dibuatkan kepanitiaan dulu Kak. Misal KBS, ketua, sekretaris bendahara pasti ada ya, dan anggotanya. Nah, ini nanti kita ajak ketuanya saja. Kita ajak di dalam komunitas belajar sekolah itu tadi. Kalau di SD kan katakanlah 10 guru ya Kak ya, itu sudah cukup. Nah, tapi kalau di SMK kan banyak. Nah, ini komunitasnya bagaimana Kak Maria di komunitas di sekolah itu apakah semua bareng-bareng atau hanya beberapa Kak Maria? Ya, kalau komunitas di SMK itu banyak. Cuman nanti ketika kita membuat sebuah kegiatan itu yang kita libatkan adalah tidak semuanya, hanya beberapa guru yang terlibat. Sebagai contoh, kalau Oke. rencana saya mau mengadakan kelas meeting melalui pembentukan proposal, saya tentu melibatkan guru bahasa Indonesia yang ahli dalam tata bahasa pembuatan proposal. Oke. Itu Kak. Jadi tidak semua. Terima kasih Kak Mariati. Nah, jadi ini Kak Rinto, yang ada di slide tadi kan kalau penangkapan kami itu SMK ya Kak ya. Tapi kalau SD ya intern sekolah SD itu bisa 9 guru itu dilibatkan Kak. Karena nanti ada refleksinya, ada tanya jawabnya, apakah boleh atau tidaknya kita munculkan dalam artian nanti contohnya anak minta lari kelereng tadi boleh tidak sama kepala sekolah. Kalau tidak ya kita cari yang lain, perlombaan yang lain. Seperti itu Kak Rinto. Oke Kak, terima kasih Kak informasinya. Siap, siap Kak Rinto. Kita lanjutkan kakak-kakak penutup Kak ini. Melanjutkan kok malah penutup ini gimana ini? Nah, dilanjutkan untuk menutup. Oke, siap Kak Mariati. Oh, hai. Dan Oh iya Kak, diskusi tanya jawab sudah ya. Oke, refleksi juga sudah. Ada yang ditanyakan Kak? Kalau tidak, oke, penutup. Wow. Nah ini Kak, kalau ladang banyak hama, tidak perlu petani untuk pindah. Hati ya, nggak ada cakepnya Kak. Ini puisi atau pantun ini ya? pantun ini. Pantun ya. Oke, Yeah. kita ulangi Kak. Kalau ladang banyak hama, tak perlu Cakep. petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Penutup ini ya Kak ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Aduh. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wah ini terima kasih kok terus kita semua ya ini. Oke, terima kasih kakak-kakak, kita sudah berakhir ya. Dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Oh besok Kak ini. Besok ya Kak ini karena kita 1 JP.
Jadi kita mohon izin untuk stop presenting, kita foto bersama Kak. Monggo Kak Rinto bisa dibuka dan kakak-kakak yang lain bisa open cam Kak. Kak Rinta, buka kamera Kak Rinta. Kak Rinta, Rinta, Rinta Oke, harap. sudah kita foto biasa dulu. 1, 2, 3. Oke. Lanjut kita foto selfie Kak. Monggo Kak. Siap. 1, 2, 3. Oke. Kok belum? Kali ini Oh ya, Saya sudah ini Kak. Kak Terima Rinto kasih Kak. muncul Nggih. kok yo. Oh, baleni Kak nggih, diulangi Kak. Punyanya Ayo, ini, Kak. Rinto. Wah, Arah ini. ini wifi baru kok malah bisa sinyalnya. Siap, monggo Kak. Oke, terima kasih Kak. Mohon izin untuk stop to record ya Kak.